Dikatakan di sini, ini hadis riwayatnya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Istri Nabi yang paling gesit karena usianya paling muda. Beliau itu menurut riwayat dinikah Kanjeng Nabi SAW umur 6 tahun. Akad nikah umur 6 tahun, tapi baru tinggal bersama sebagai keluarga umur 9 tahun. Ini menurut riwayat. Ada pendapat yang lain. Mungkin ada yang rodok, hah? Masa nikah umur 6 tahun, berumah tangga umur 9 tahun. Jenengan tanya sama kakek-kakek jenengan, nenek-nenek jenengan. Dulu nenek-nenek kita itu nikah umur 10 tahun, nikah umur 11 tahun. Yang salah itu kita, nikah kok umur 30. Ya, nikah umur 25. Kemudian kita lihat ada yang nikah umur 9 tahun. Hah? Lah ya kita sing telat kok perawan tua ki awake dhewe gitu ya. Kitanya yang salah. Jadi yang nikah umur 17 tahun itu termasuk perawan tua menurut orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu lihat anak-anak zaman sekarang umur selawe lagi rabi. Hah? Sama mereka juga teriak. Mereka teriak kok telat men kan begitu. Lah kalau kita teriaknya kok kesusu men kan seperti itu. Kok ini kok awal sekali. Itu kan masalah zaman. Makanya kita jangan menyalahkan orang yang nikah dini karena kita hidup di masa kini. Ukurannya bukan masa kini atau masa lampau, ukurannya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang mau nikah dini oke, yang mau nikah telat juga oke. Karena istri Nabi ada yang muda, istri Nabi ada yang sedang, istri Nabi ada yang sudah tua. Paham? Paham betul? Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini bab yang paling enak nih, bab nikah. Coba yang belum nikah angkat tangan. Ya ada segini. Sudah masih kecil. Ya, yang sudah remaja yang belum nikah coba angkat tangan. Ya, berita buruk. Yang remaja belum nikah berarti itu setengah dirinya belum sempurna gitu ya. Ya. belum sempurna. Makanya yang belum nikah segera nikah. Takut apa mau nikah? Takut ngelamar. Ngelamar tuh tinggal ngucap ditolak alhamdulillah. Berarti wanita itu belum beruntung mendapatkan Anda gitu. Ya gitu aja kok repot. Ditolak berarti dia belum beruntung mendapatkan saya. Pede gitu loh ya. Jangan ditolak blok stres. Naudzubillah min dalik. Semangat ngelamar. Termasuk yang perempuan. Jenengan mbak-mbak jangan nunggu dilamar. Lamar yang laki. Tapi pakai cara, bukan jenengan kemudian datangi, mas kowe gelem karo aku mas rabinen aku. Ya itu namanya enggak punya malu. Ada caranya pakai perantara. Seperti Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Istri Nabi yang pertama, yang paling dicintai Rasulullah SAW. Sayyidatuna Khadijah itu juga ngelamar Kanjeng Nabi, enggak ngenteni dilamar dulu. Ya, bilang tuh, mau enggak ya Rasulullah saya nikah sama saya, mau atau tidak? Mau atau tidak? Makanya kalau mbak-mbak lihat pria yang ganteng, kemudian beriman, cepetan nanti keburu diambil orang lain. Cepetan, ambil perantara untuk nyampaikan hajat jenengan. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ya, tolong pernikahan jangan dipersulit. Nanti jenengan rugi sendiri. Makanya kalau mau nikah enggak usah repot. Bawa penghulu yang resmi ke sini Jumat Legi atau Jumat Pon selesai. Ya, makanan sudah ada, minuman sudah ada, khutbah nikah juga sudah ada. Bahkan live siaran langsung seluruh dunia. Tinggal duduk kobil tuh saya terima nikahnya. Didoakan orang banyak. Gitu aja kok repot. Nah ya enak toh. Bahkan tuh coba backgroundnya keren enggak nih? Keren. Ya, backgroundnya juga keren. Setelah nikah saya pinjemi kamar di pojok sana, kunci sudah. Gitu aja kok repot. Gak usah ikut pengajian. Jadi nikah itu jangan dipersulit. Nikah dibuat yang gampang. Lah sekarang kadang orang tua anak mau nikah angel gitu ya. Ya dipersulit. Jangan mempersulit.
mudahkan. Ya, beri kemudahan untuk menikah. Nah, akibat orang tua mempersulit pernikahan, maka muncul banyak perzinaan. Ya, muncul banyak perzinaan. Jangan sampai seperti itu, maka jangan persulit anak mau nikah. Lebih cepat, lebih baik untuk yang mau menikah. Oh, ini bar iki mulai dong lamar iki. Cocok saya. Ya, ini pulang, wah bener ya, ngopo ya tinggal ngomong ditolak golek liyane timbang ra tau ngomong kok ya ora ngerti ditolak apa diterima. Tiwas tak enten-enteni nyatane ya wis duwe calon, akhirnya stres jeglek. Naudzubillah min dzalik. Jadi mbak-mbak jangan khawatir ya, kalau ada yang dicocok silahkan cari perantara, suruh nyampaikan hajatnya. Begitu tahu ditolak, alhamdulillah dia belum beruntung. Pokoknya prinsipnya seperti itu saja. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama Rasulullah SAW. Coba hebatnya Rasul. Rasul yang sudah sangat lebih dari dewasa kan. 50 tahun ke atas. Berumah tangga dengan anak-anak umur 9 tahun. Bagaimana Rasul mengimbangi istrinya ini loh. Ya, bagaimana Rasul mengimbangi istrinya? Luar biasa. Rasul ngajak istrinya lomba lari. Ya karena istrinya anak-anak emang sukanya pelayon, ya diajak pelayon, yuk lomba lari yuk, diajak lomba lari. Istrinya juga diajak, ditanya tentang mainannya, itu boneka apa, disapa. Karena itu permainan anak-anak zaman itu adalah boneka. Kalau sekarang anak kecil mainnya tablet, handphone, udah gak macam boneka mungkin. Nah, sekarang ya disapa oleh sang suami tersebut. Inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Sayyidatuna Aisyah itu ya yang paling nom, ya paling gesit, ya otomatis juga pinter, ya otomatis ya cemburunya luar biasa. Kalau ibu-ibu sama bapak itu enggak cemburu. Bukan cemburu itu karena cinta. Kalau ibu sama bapak kebanyakan bukan cemburu tapi geting anyel nesonan lah lain. Itu bukan cemburu, geting ya, jengkel, mangkel, itu namanya bukan cemburu. Cemburu itu gregetan gemes lah, itu cemburu. Cemburu itu bukan marah. Nah kalau sampai megap-megap marah itu namanya bukan cinta, tapi nafsu. Tapi egois. Ya. Aku kok dikalahke, ada perasaan akunya. Lain dengan cinta. Cinta itu memang ya begitulah, yang sudah merasakan akan mengerti, yang belum merasakan ya Anda tidak mungkin ngerti. Ibarat ada orang ngomong begini, duren ki rasane piye? Ya mbuh cipono dhewe. Manis, ya manis. Manisnya sama salah, oh lain. Nah terus manisnya duren bagaimana? Ya reso tak terangke, cipono dhewe. Ya silakan diincipi sendiri. Sama manisnya gula, oh beda. Sama tebu enggak sama. Lah sama manisnya jeruk, oh lain lagi. Jeruk itu manisnya ada seger-segernya piye. Lah kalau duren, ya mbuh rasanya pokoknya ya ngono kuwi. Jawabannya ya ngono kuwi. Lah cinta juga seperti itu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena cinta adalah sebuah rasa yang ada dalam hati. Malam hari ini kita tidak akan belajar bab cinta. Tidak akan belajar. Karena cinta tidak bisa diajarkan. Cinta hanya bisa dirasakan. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini cintanya kepada Rasul dari dua segi. Pertama, cinta sebagai istri kepada suami. Yang kedua, cinta sebagai umat kepada sang Nabi. Ya, cinta kepada istri kepada suami, cinta umat kepada Nabi. Bayangkan Nabi sama umat. Umat ini kan harus mencintai Nabi sepenuh hati. Yang kedua, nabinya ini adalah suaminya. Ganteng paling ganteng se-alam semesta, apian paling apian se-alam semesta. Ya mestinya ya orang gelem dibagi Arab tak pek dewe. Ya, saya mau ini milik saya sendiri biar nyayangi saya, biar saya jadi orang yang paling dekat dengan Allah. Karena semakin saya dicintai Nabi, semakin saya disayangi Nabi, saya berarti orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pandang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kinten-kinten sami napa mboten kalih para ibu zaman sakniki. Blas. Bu.
Anda cemburu kepada suami karena ingin dekat pada ilahi atau enggak mau ditanggal oleh sang suami? Nanti jawab sendiri ya. Nah, Sayyidatuna Aisyah ini punya partner berjalan mendekatkan diri kepada Allah 11 istri Rasul. Jadi beliau partnernya 10. Istri Rasul ada 11. Meninggal 2 duluan, berarti partnernya tinggal 8. Kalau ngomong saingan tuh nggak bagus. Ya, mosok saingan gitu ya. Nah, ini partner fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mendapatkan kebaikan. Kebaikannya apa? Yang paling dicintai Nabi, paling dekat dengan Allah. Makanya istri-istri Rasul berlomba, saya pengen jadi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, pada suatu malam Sayyidatuna Aisyah menceritakan, "Dzata lailatin faqadtu Rasulullah sallam dzata lailatin fa kharajtu." Suatu malam saya kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kehilangan Nabi, maksudnya kehilangan Kanjeng Nabi pripun? Rasul itu kan tidurnya giliran. Hari ini di rumah Aisyah, hari ini di rumah Sayyidatuna Hafsah, ya ganti-ganti. Pas giliran nginep di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kok tengah malam Sayyidatuna Aisyah lihat Rasul nggak ada di sampingnya. Padahal Kanjeng Nabi itu kalau mau sholat malam saja, mau bangun itu mampet sama istrinya. Saya mau sholat malam dulu ya, boleh enggak? Dari apa namanya, jaga gimana ya, sayangnya kepada istrinya itu sampai seperti itu. Karena kalau Rasul udah sholat sekali takbir nggak mungkin bisa dibatalkan. Batalkan sholat itu dosanya luar biasa. Makanya Rasul pamit dulu, lain dengan kita. Kalau kita sholat harus rasa pamit. Lalu sholat mau sak menit rampung. Udah tak pamit Pak, pamit. Kanjeng Nabi SAW sholatnya lama, jadi ya mesti pamit sama istrinya. Sholatnya nggak terima 1 jam, sholatnya itu berjam-jam. Buktinya bagaimana? Sayyidatuna Aisyah itu kalau sholat posisinya masih tetap tidur. Kalau Rasul sujud, Sayyidatuna Aisyah nekuk kakinya ditarik, nekuk melungker. Ya. Begitu Rasul bangun, kakinya diselonjorkan lagi. Jenengan mesti batin, mosok turune nekuk selonjor. Lah kesel. Capek kan enggak bisa tidur. Lah ini bisa tidur, ya bisa tidur. Berarti ketika selonjornya lama sekali. Ketika nekuknya lama sekali. Berarti ketika selonjor Nabi berdiri, berarti berdirinya Rasul lama sekali. Rasul tuh kalau sholat gak nanggung-nanggung, hatta tawaramat qadamah, sampai 2 kakinya bengkak. Jadi kalau baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya terus nyambung. Itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mau niru? Malah gaya. Ikuti Al-Quran dan Sunnah yang bengi tangio. Sholat yang seperti itu ya, yang seperti itu. Masih waca kulhu gitu ya. Ya alhamdulillah sudah niru sholat malam meskipun yang dibaca surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW tidak, panjang sholatnya. Nah malam itu Sayyidatuna Aisyah laporan sama teman-teman, cerita kepada kita semua. Ini perihal rumah tangga. Kenapa diceritakan? Sebab di situ ada ilmu. Ya di situ ada ilmu. Faqadtu Rasulullah SAW dzata lailatin. Suatu malam saya kehilangan Nabi Muhammad SAW. Fakharajtu. Maka aku keluar untuk mencarinya. Nah ini keluarnya alasannya apa? Alasan keluarnya itu gek Kanjeng Nabi dolan. Jangan-jangan Rasulullah itu main ke rumah partner saya. Ke salah satu partner saya ini, jangan-jangan saya ditinggal Rasul ke rumah sebelah ini. Jangan-jangan ke sana. Dicari ini. Kemana keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa idza huwa bil baqi'. Ternyata saya temukan Nabi Muhammad SAW ada di pemakaman Baqi'. Yuk kita bahas. Kita kalau pergi ke Madinah, kita ziarah Rasul SAW. Rasul itu tempat peristirahatannya di rumahnya. Makamnya Rasul di rumahnya. Rumah beliau dengan Baqi' itu enggak jauh. Jadi kalau kiblat itu menghadap ke arah tembok sana ya, di sini ini misalnya makamnya Rasulullah SAW,
maka pemakaman Baqi di sebelah sana. Ya, di belakang kiblat, di sebelah sana. Gak jauh dari rumah, Rasul tinggal buka pintu, keluar, belok kiri, lurus sampai makam Baqi. Nah, Sayyidatuna Aisyah malam-malam nyari Rasul sampai ke sana. Kita bisa bayangkan itu keluar enggak? Kalau untuk wanita juga enggak deket ya, lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Kenapa kok sampai keluarnya sejauh itu? Karena ya ora gelem kelangan bojo. Lah wong wedok saiki bojone lunga ya ora tau ditakoni, lunga karepmu ora mulih alhamdulillah. Yang penting blonjone tetep. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu kok tersenyum kenapa? Pas ya Bu ya? Ngapunten ini. Ini coba ini sang istri nggak mau kehilangan suaminya nggak ada ya dicari, ya suaminya nggak ada dicari ketemunya di pemakaman Baqi. Wa faidha huwa bil Baqi rafi'a ra'sahu ilas sama. Saat itu Rasulullah SAW dilihat menengadahkan wajahnya ke arah langit. Di riwayat yang lain sembari mengangkat kedua belah tangannya ke arah langit. Di situ Rasulullah SAW berdoa. Nah, ini hadis yang ada di kitab Sunan Ibnu Majah itu hadisnya loncat langsung ke akhir. Setelah itu saya ambilkan riwayat yang lengkap ya. Rasulullah SAW pulang. Waktu pulang sampai di rumah, Sayyidatuna Aisyah karena tahu Rasulullah di makam Baqi, kemudian Rasul jalan pulang, Sayyidatuna Aisyah lari cepet-cepet pulang ke rumah, kemudian naik ke tempat tidur, kemudian kerukupan selimut. Ya, kerukupan selimut. Saat itu Rasulullah SAW balik, kemudian Rasul nanya, tadi ada bayang-bayang hitam di belakang saya, itu jangan-jangan kamu ya? Artinya Rasul SAW tahu kalau dibuntuti oleh istrinya, ngerti, dibuntuti istrinya, tahu Rasulullah SAW. Kemudian disitulah Sayyidatuna Aisyah dengan jujur dan polos ngomong, ya saya kira engkau akan main ke rumah partner saya. Ya artinya cemburu, kok saya ditinggal ke rumah istri yang lain. Ada perasaan cemburu seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidatuna Aisyah berkata, "Dzanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik." Saya kira engkau pergi menemui salah satu istrimu. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Innallaha azza wajal yanzilu latan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li aktsar min adadi sya'ri ghanam kalb." Ini akan kita bahas. Apa kamu takut Allah dan Rasulnya akan mengkhianati dirimu wahai istriku? Jangan khawatir, enggak bakal kamu dikhianati oleh Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul SAW itu betul-betul adil. Hari ini di rumah Aisyah ya di rumah Aisyah. Enggak mungkin ke rumah istri yang lain. Seperti itu. Nah hadirin, saat Rasul menjelaskan kepada istrinya, kenapa saya sampai keluar? Kenapa sampai keluar? Karena keluarnya ini urusan Allah gitu. Keluarnya urusan Allah, bukan urusan nafsu. Saya tinggalkan kamu karena urusannya Allah. Di situ disebutkan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Di situ Allah memberikan ampunan li aktsar min adadi sya'ri ghanam kalb. Lebih banyak dari jumlah bulu kambing yang ada di suku Kalb. Ini kalau yang gak mudeng terjemahkannya bisa kacau balau ini. Sya'ri ghanam kalbin. Lebih banyak dari bulu kambing anjing. Kan repot. Kalb itu anjing. Bulu kambing anjing. Itu kadang saya pernah baca terjemahan seperti itu. Yang dimaksud bulu kambing anjing. Anjing di situ nama sebuah suku Kalb. Ya, jangan diterjemahkan suku anjing ngawur. Ya, terjemahkan suku Kalb. Ya, biar seperti itu saja. Sebanyak jumlah bulu kambing yang ada di suku Kalb. Padahal suku Kalb itu peternak kambing yang terbesar di sekitar kota Madinah sana. Peternakan kambing yang terbesar. Kambing di sana jumlahnya luar biasa banyaknya. Satu kambing bulunya jenengan saged ngitung mboten? Gak ada manusia bisa ngitung jumlah bulu kambing di satu tubuh kambing. Artinya Allah memberikan ampunan unlimited kepada manusia yang jumlahnya tidak
terkira yang hidup maupun yang meninggal dunia. Makanya Rasul SAW disuruh pergi ke makam Baqi. Itu Rasulullah kan kalau masalah doa, kira-kira doa di rumah cukup enggak?